Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 166, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Usap keringat dari dahinya, Andika tidak berani sedikit pun sombong di depan Rosa. Omong kosong macam apa ketua keluarga Wijaya adalah, wanita di depannya ini hanya biasa-biasa saja memanggil orang-orang Nicholas. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depannya? Sofia, biarkan seseorang membawa hadiah pertunangan segera. Andika berkata kepada Sofia, dengan pertunjukan sebesar itu, pasti tidak baik untuk tidak memuntahkan hadiah pertunangan hari ini. Apakah Anda masih membutuhkan alasan? Kekuatannya adalah alasan yang paling kuat, dan semua orang di keluarga Wijaya tidak bisa berkata. Wajah putus asa Sofia terlihat pucat, dia bisa mengeluarkan emas dan batu giok, tetapi dia sudah menghabiskan hampir semua uangnya, di mana dia bisa mendapatkannya. Andika, tolong aku. Sofia meminta bantuan Andika. Andika tahu bahwa Sofia menghabiskan banyak uang baru-baru ini, dan dia ditutupi dengan merek-merek terkenal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi itu tidak cukup untuk menghabiskan lebih dari 800 juta, bahkan dia tidak bisa memasang lubang sebesar itu. Dan sekarang Sofia tidak bisa menikah dengan keluarga Wibowo, tidak ada gunanya lagi baginya. Kamu tidak menghabiskan semua uangnya, kan? Andika berkata dengan gigi terkatup. Sofia menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, tidak, ada lebih dari 100 juta yang tersisa. Lebih dari 100 juta. Artinya, dalam waktu singkat, Sofia benar-benar menghabiskan lebih dari 700 juta. Wanita yang hilang ini benar-benar meningkat, kepercayaan diri apa yang dia miliki, dan kualifikasi apa yang harus dia keluarkan seperti ini. Saya tidak peduli jika Anda menjual properti atau menjual perusahaan. Jika uangnya kurang dari 1 rupiah, keluarga Wijaya tidak perlu tinggal di Bandung, kata Rosa ringan. Hati Andika tenggelam. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan, karena sekarang keluarga Nicholas telah maju untuknya. Jika keluarga Nicholas menargetkan keluarga Wijaya, keluarga tidak akan memiliki pijakan di Bandung. Tapi lebih dari 700 juta, di mana saya bisa menemukannya sekaligus? Sofia, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Bukankah ini akan membunuh keluarga kita? Kamu benar-benar anak yang hilang, itu lebih dari 700 juta. Cepat dan jual semua yang kamu beli, kami menjual rumah kami, tetapi kami tidak dapat terpengaruh. Keluarga Wijaya adalah keluarga besar, tetapi adegan masing-masing terpisah tidak hanya terjadi sekali dalam menghadapi bencana, sehingga kerabat keluarga Wijaya menuduh Sofia saat ini. Tidak mengherankan bahwa mereka semua bergantung pada keluarga Wijaya untuk bertahan hidup. Jika keluarga Wijaya terlibat, seluruh keluarga akan hancur. Keyakinan Sofia sebelumnya hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hari ini benar-benar akan datang, dan bahwa dia benar-benar akan disebutkan oleh mulut gagak Ariel. Itu Ariel yang mengutukku, apa hubungannya denganku? Sofia seperti orang gila, dan mengabaikan semua kesalahan pada Ariel. Andika tidak percaya pada kumpulan kutukan ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dipukul oleh Ariel. Sangat mungkin bahwa keluarga Wibowo menghargainya pada awalnya. Adapun mengapa keluarga Wibowo ingin mengambil kembali hadiah pertunangan, Andika tidak punya waktu untuk peduli. Beri aku 1 hari, dan aku akan mengembalikan maharnya secara penuh. Andika berkata kepada Rosa. Dia enggan membantu Sofia, tetapi dalam situasi saat ini, dia harus membantu karena dia tidak bisa mendapatkan uang. Seluruh keluarga Wijaya akan hancur. Oke. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengirimkan hadiah pertunangan ke rumah Kauri besok, kata Rosa. Kauri, bagaimana mungkin itu rumah Kauri? Ada apa? Mengapa hadiah mahar diberikan kepada Kauri? Tidak mungkin, apakah dia tidak tahu bahwa Kauri sudah menikah?
Bagaimana wanita ini bisa seberuntung itu? Apakah dia ingin menikahi bajingan itu? Ariel, apakah mereka sudah bercerai? Kerabat keluarga Wijaya berbisik kaget, bertanya-tanya mengapa Rosa melakukan ini. Andika juga terkejut, mengapa dia harus memberi Kauri begitu banyak uang. Apakah kamu tidak tahu bahwa Kauri sudah menikah? Andika bertanya. Hadiah dari keluarga Wibowo saya. Saya enggan untuk mengambilnya kembali, jadi saya menemukan seseorang yang enak dipandang untuk memberikannya. Apakah Anda punya pendapat? Kata si Jing. Sialan. Apakah ini ketahanan uang? Ini bernilai puluhan juta, hanya karena enak dipandang, jadi saya ingin memberikannya kepada Kauri, itu terlalu murah untuknya. Sofia bahkan lebih tidak mau, di matanya, itu miliknya. Sekarang direbut oleh Kauri. Mengapa Kauri? Bukankah aku lebih cantik darinya? Dan dia menikah dengan seorang gelandangan, mengapa saya harus lebih berkualitas dari saya? Sofia berkata kepada Rosa dengan enggan. Wajah Rosa menjadi dingin, dan di depannya dia berkata bahwa Ariel adalah orang yang tidak berguna. Rosa memandang orang-orang di sekitarnya. Pria itu berjalan langsung ke Sofia, menamparkan wajah Sofia, dan berkata dengan dingin, apakah Anda memenuhi syarat untuk menunjuk jari? Sofia tercengang, menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Kali ini besok, jika dia tidak mengirim mas kawin ke villa di lereng gunung, apa yang harus kalian lakukan, kalian tahu. Rosa berkata kepada orang-orang Nicholas di sekitarnya. Semua orang di keluarga Nicholas mengangguk, tidak berani memiliki pendapat sedikit pun tentang apa yang dikatakan Rosa. Orang ini berasal dari keluarga Handi Yanjing. Keluarga Nicholas memiliki banyak kekuatan di Bandung, tetapi melemparkannya ke Jakarta bahkan bukan kebohongan. Setelah Rosa pergi, suasana di villa keluarga Wijaya menjadi tertekan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Martin bertanya. Andika memandang Sofia dengan sinis. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak uang, masalah ini tidak akan ada sama sekali. Sekarang Andika menyesal memberikan mahar kepada Sofia, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Biarkan Kauri mengatakan bahwa uang telah diberikan kepadanya, apakah itu tidak cukup? Saran kerabat keluarga Wijaya. Lina diam-diam senang dengan masalah ini, bagaimana mungkin dia mau mendengar kalimat ini? Itu ratusan juta tagihan. Tidak mungkin. Mendapatkan uang, mengapa kami mengatakan kami mendapatkannya, kata Lina. Apakah kamu ingin melihat keluarga Wijaya mati? Jangan lupa, kamu juga dari keluarga Wijaya. Ya, sekarang keluarga Wijaya dalam kesulitan, kamu harus membantu juga, tapi itu hanya bohong, ada apa? Masalahnya, ini sudah habis. Apakah kamu akan memaksa Sofia mati? Perkataan itu langsung menunjuk ke Kauri, tetapi mereka membantu Sofia berbicara untuk menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya mereka melakukannya untuk diri mereka. Karena mereka tidak ingin diri mereka terlibat dalam masalah ini. Oke, tapi jika dia tahu, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Kata Kauri. Kata-kata ini membuat semua orang di keluarga Wijaya tidak berani berbicara lagi, apa konsekuensinya. Mereka sangat sadar bahwa ini bukan sesuatu yang mereka mampu beli begitu saja. Meskipun Andika juga berpikir untuk meminta Kauri membantunya berbohong, kekhawatiran yang dikatakan Kauri tidak boleh dianggap enteng. Jika wanita itu tahu bahwa kemarahannya akan berakibat fatal bagi keluarga Wijaya. Kauri, satu-satunya tempat di mana perusahaan dapat mengambil uang tunai sekarang adalah pinjaman di tanganmu, kata Andika. Tidak, Kauri menolak dengan tegas. Pinjaman itu digunakan untuk proyek LKK Teknosains. Bagaimana bisa digunakan untuk membayar hutang Sofia? Apakah kamu ingin melihat keluarga Wijaya bangkrut? Keluarga Nicholas mengincar kita, jadi bagaimana jika kamu memiliki pinjaman itu? Andika menggertakkan giginya. Kauri menarik napas dalam-dalam, melirik Sofia, dan berkata, biarkan dia menjual segalanya, bahkan harmoni harus dijual, sebanyak yang dia bisa, dan sisanya dapat diambil dari pinjaman.
Ketika Sofia mendengar ini, dia dengan marah berteriak, "Kauri, apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku tidur di jalan di masa depan? Kamu sengaja menjebakku. Perlakukan aku." "Sofia, kamu menghabiskan uang itu sendiri. Tidak ada gunanya. Bagaimana saya bisa menghukummu? Kamu terlalu sombong, tidakkah kamu menikmatinya? Konsekuensi seperti itu disebabkan olehmu, dapatkah kamu menyalahkan saya?" Kata Kauri. "Itu tidak bisa menjual barang-barangku, aku juga tidak bisa menjual rumahku, aku tidak peduli, semua orang akan mati bersama," kata Sofia dengan ekspresi muram. Kalimat ini secara langsung menyebabkan ketidakpuasan semua orang. "Mengapa kamu ingin kami mati bersamamu? Jika kamu tidak ingin hidup lagi, lompatlah dari gedung itu sendiri. Kamu menghabiskan uang, dan wajar saja jika kamu membayarnya sekarang. Siapa yang membuatmu sangat sombong dan membeli kalung? Saya pikir Anda dapat membeli sendiri gendongan, anggap diri Anda benar." Anggota keluarga Wijaya yang lebih muda yang tidak puas dengan Sofia untuk waktu yang lama, menemukan peluang saat ini, dan tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalas sakit hatinya, karena selama periode waktu ini, Sofia sering pamer di depan mereka. Bersambung.